Lo pas lagi diliput sama rasa emosi lo nggak akan pernah mau ngerasa kayak gue salah, gue dosa. Enggak. Setelah lo ngelakuinnya, baru ngerasa nyesel dan kayak, kayaknya gue dosa deh. Nanti sekiranya umur kakak pendek, tolong maafin kesalahan kakak semuanya. Dosa terbesar apa yang pernah lo lakuin? Yang pernah lakuin, banyak banget lagi dosanya. Gue lupa sama dosa-dosa gue. Jadi kayak short term memories gitu. Jadi daripada gue menyesal, stres sama dosa gue, udah kayak lupain deh dosa gue. Apa ya dosa terbesar gue? Lupa. Dosa terbesar apa yang pernah lo lakuin? Oh bukan, oke, dosa terbesar. Oh ya Allah. Benci sama orang tua dosa nggak sih? Nah iya itu gua dosa yang paling besar ya saat itu ya. Dulu kan masih pacaran, jadi dosa zina. Membantah orang tua. Kebentak nyokap gue sih sampai nangis. Ngebantak orang tua bang, ngebantah, disuruh ngebantah. Itu sih orang tua tuh paling Dosa terbesar nggak pernah nggak sholat seharian penuh padahal nggak lagi halangan. Sama ini minuman keras. Bercumbu. Ini mas paling gitu ya. Durhaka. Oke, kita punya list 10 dosa terbesar. Kira-kira dosa apa yang pernah lo lakuin? Oke. Yang pertama, lo pernah Oh, ini apa yang terbesar ternyata ini. Oke. Syirik tuh apa ya? menyekutukan Allah. Oh, alhamdulillah belum pernah. Sirik? No, nggak pernah gue sirik. Never. Syirik kagak pernah. Enggak. Tidak. Syirik nggak pernah. kedukun gitu ya. Nggak pernah, hampir lah waktu itu. Emang ngapain? Ada waktu itu HP teman gue dicuri gitu bang. Mau kayak dilihat siapa yang nyurinya gitu. Syirik pernah. Sirik ya gue pernah deh mendustakan Allah gitu ya. 2. Ninggalin sholat. Sering. Meninggalkan sholat. Nomor 1. Meninggalkan sholat iya. Yes. Pernah. Pernah. Juga pernah. Iya. Iya, baru tadi sholat isya belum gua. Ntar gua jamal sama maghrib. Ninggalin sholat sering. Pernah juga manusiawi lah, say. Durhaka, benci sama orang tua durhaka berarti ya? Iya. Mungkin. Bebas lagi. Enggak bang, iya pernah tapi. Jarang, tapi pernah. Aku nggak tahu sih, mungkin pernah. Tapi nggak separah banget gitu. Durhaka sama orang tua iya. Durhaka pernah. Durhaka tidak pernah. 3. Durhaka nggak pernah. Durhaka pernah. Yang ketiga durhaka. Durhaka ya gue paling sama gue bohong doang. Zina tuh dalam tanda kutip apa bang? Ini banyak nih. Pegangan tangan zina mata. Iya berarti zina mata sih. Sama pegangan tangan. Enggak sih, cium ya, cium itu aja sih bang. Udah yang nanya lagi yang lebih-lebih. Zina apa dulu? Zina kecil. Zina pernah. Zina pernah. 4. Zina, sering. Oh zina pernah. Zina masih pacaran waktu itu. Zina iya. Zina alhamdulillah enggak. Never. 5. Harta haram. Wah, pernah lagi. Pernah. Iya, ya Allah. Pernah. Gua nggak tahu harta haramnya gimana. Teman gue kan pada lonte, itu haram gak tuh gue? Teman gue pada jual diri, masa gue nggak tahu kan? Apa dia bener jual diri apa kagak? Ya pernah lah berarti gue tuh makan itu. Enggak. Belum. Enggak pernah. Harta haram nggak pernah. Tak haram nggak pernah. Insya Allah enggak. Nope. Gua gak sanggup gua bacanya ini. Banyak banget. 6. Minum miras iya. Iya. Miras itu kehidupan seperti ini. Minum miras iya. Yes. Yes. Iya masih bang. Minum miras. Nah gue elah ditanya lagi. Pernah. Sering. 6. Minum miras nggak pernah. Tidak. Enggak, aku nggak menyentuh minuman miras. Memutuskan tali silaturahmi kagak gue yang mutusin sih ya. Dia yang mutusin. Memutuskan silaturahmi. Tidak. Nggak pernah.
memutuskan silaturahmi. Iya itu kalau saudaranya pada lewer mulutnya. Memutuskan silaturahmi sering. I guess pernah dulu pas masih belum dewasa. Iya sih, memutuskan silaturahmi. Ada. Memutuskan silaturahmi, iya. Memutuskan silaturahmi gak suka banget. Itu saya tahu itu dosa besar dan gak mau. Saksi palsu nggak pernah. Gue nggak pernah menjadi saksi palsu karena itu salah satu kemanusiaan gitu loh. Lo harus membela manusia. Gue di sini aktivis. 8 saksi palsu nggak pernah. Enggak. Saksi palsu, enggak. Saksi palsu pernah lagi. Ya Allah, dosa gue banyak banget berarti ya. Pernah. Mungkin nih ya, for goodness, maksudnya untuk kebaikan. Menutup kesalahan pernah demi menyelamatkan seorang teman gue. Saksi palsu pernah. Saksi palsu apa Anda? Oh bohong, ya pernah itu tadi gue emak gue bohong. Pelit. Waktu kecil pelit. Tapi kan kalau waktu kecil gue nggak tahu itu dosa atau apa ya. Kayak pelit, ya udah gitu loh. Kalau sekarang gue nggak pernah pelit. Kayak lu mau pakai hidup gue pakai aja gitu. Pelit, ini pelit agak-agak gimana ya hitungannya. Mungkin ya anggap aja kita pernah kali ya. Pelit pernah. Enggak bang, gue care banget orangnya. Tidak gue selalu membantu gue bang di saat teman susah, teman jaya. Pelit, tergantung gue pelitnya sama siapa. Kalau temennya kayak setan dakjal semua pelit gue. Pelit pernah. Enggak. 9 pelit nggak pernah. Pelit? Enggak pelit. Pelit kagak pernah. Baik gue mah. Gibah mah abis ini juga gibah nih. Ntar juga abis ngaku sama kru juga gibah. Gibah pernah. Gibah, buset cewek banget itu mah. Tapi iya pernah bang, tapi nggak sering gue. Pernah, kalau gibah ya. Gibah sering. Gibah sering. Pernah. Gibah pernah. Astagfirullahaladzim. Lagi jadi pocong tetep aja. Gibah, wah ini makanan banget nih. Pasti. Pernah gibah. Gibah, paling nikmat lagi anjir. Kayaknya hampir semua ini gue pernah. Ini menjerumuskan pertanyaan nih setan. Ketika lo melakukan dosa itu, lo ada rasa bersalah atau nyesel nggak? Normalnya ya. Mungkin pada saat gue ngelakuin nggak ngerasa dosanya saat itu sih. Ada yang nyesel, ada yang enggak bang. Yang nyesel banget durhaka sih. Kalau orang tua sudah meneteskan air mata, itu benar-benar apa ya namanya yang disebut ustadz tuh bang ya. Berdosa banget lah pokoknya, dosa udah paling gede itu iya. Penyesalan mungkin untuk saat ini mungkin gue bilang nyesel enggak ya, tapi gue nggak tahu 2 tahun ke depan 3 tahun ke depan pas gue liat video ini, pas gue ngomong ini gue bakal menyesal apa enggak. Kalau penyesalan kan ya di akhir gitu. Kalau di awal kan namanya pendaftaran. Iya. Tapi kayak setelah berselang mungkin sehari atau mungkin nggak usah sampai sehari deh, kayak setengah hari aja lo udah pasti akan ngerasa gitu. Salah satunya kan kayak misalnya tadi gue bilang durhaka atau apa, lo pas lagi diliput sama rasa emosi lo nggak akan pernah mau ngerasa kayak gue salah, gue dosa. Enggak, setelah lo ngelakuinnya baru ngerasa nyesel dan kayak duh kayaknya gue dosa deh. Apa yang pengen lo sampaikan ke ibu dengan dosa itu? Maafin kakak. Kalau kakak udah banyak salah sama mama, kakak sayang mama. Maaf kalau nanti sekiranya umur kakak pendek, tolong maafin kesalahan kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongin neraka, kayaknya ngomongin kita banget nih. Karena kata Nabi dalam salah satu hadisnya, sebagaimana juga dalam surat Maryam ayat 71 dan 72, semua orang, semua manusia itu pasti akan melewati neraka. Betapapun mereka yang masuk surga itu akan lewat neraka. Lewat dalam pengertian ada yang lewat aja cuma nengokin. Wah, ada teman gue tuh, wah pantesan tuh. Itu emang yang dulu suka judi tuh, suka zina tuh. Nah itu tuh yang suka nonton cewek-cewek buka aurat tuh di aplikasi-aplikasi tuh. Ada yang cuman lewat begitu saja. Ada yang kayaknya dia suka silaturahmi kepada kemaksiatan. Makanya dia mampir dulu juga di neraka, nanti dia silaturahmi dulu di neraka. Jadi dia mampir dulu di neraka sampai bersih dosa-dosanya, baru dia kemudian masuk surga gitu. Kadang kita nih meremehkan dosa yang kecil. Kalau yang dosa yang gede kita jauhi.
Atau bahkan sesama dosa gede ini kita masih pilih-pilih. Nggak makan babi, tapi minum minuman keras. Ada tuh orang yang begitu, nganggep kayak kalau babi, wah nggak haram. Tapi minum minuman keras, kayak nggak haram tuh minum minuman keras. Atau ada yang punya dosa besar tapi dia nggak sadar, gibahin orang, itu dosa besar. Ngefitnah orang itu dosa besar. Senjatanya Dajjal di akhir hayat nanti, di akhir dunia itu dengan fitnah. Jadi lo yang suka fitnah tuh kira-kira lo cosplay jadi Dajjal lah. Atau ada dosa yang kecil, tapi ya dosa kecil gitu, entar aja lah tobatnya gitu, didepositin dulu sampai gede, sampai banyak, emangnya duit. Itu akan menjadi dosa besar karena akan bertumpuk menjadi bukit seperti dosa besar nantinya. Karena itu dosa itu pokoknya jangan dibandingin, jangan diremehin, apalagi dilakuin. Jauh-jauh deh, karena itu misalnya zina, Allah bukan bilang jangan zina, enggak. Bahkan Allah katakan la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Jadi circle yang penuh dosa tuh lo jangan dekati, kecuali lo mau dakwah ke dia. Tapi kalau lo dekati untuk jadi teman tongkrongan, itu jangan. Jadi jauhilah circle yang bisa membawa lo kepada dosa. Karena seringkali dosa itu tidak kita sadari atau tidak kita khawatirkan karena kita mengerjakannya berjamaah. Seolah-olah kemudian, santai, ada dia juga nih di neraka ntar, gitu. Seolah-olah enteng. Semua orang akan dicuci tuh di neraka. Kenapa orang itu dicuci di neraka? Pertama ya, agar adil lah. Enak aja loh. Yang di surga tuh ngerjain pahala ketika di dunia, tiba-tiba ngumpul sama lu yang pelaku dosa. Nah, agar adil maka dicuci dulu di neraka. Juga agar lu satu frekuensi ketika di surga. Kalau lu ahli maksiat, ketemu sama ahli ibadah, itu kan nggak satu tongkrongan ya, nggak satu frekuensi. Omongan lu pasti nggak nyambung tuh. Dan lu pasti introvert di surga. Karena ketemu sama orang-orang yang baik, tiba-tiba ada lu nggak diajak nongkrong tuh sama orang baik tuh. Jadi kalau lu kumpul sama circle yang negatif, lu tuh seperti ngumpul dengan penjual sate kata Nabi. Jadi kalaupun udah lu gak makan satenya, lu dapat bau angusnya. Mirip-mirip neraka, angus gitu. Ketika lu sudah melakukan dosa, baik sengaja ataupun tidak disengaja, baik kecil ataupun besar, sebesar apapun dosa lu, seluas samudra, setinggi gunung, maka Allah selalu membuka pintu untuk memaafkan lu. Ketika lu melakukan dosa sebesar apapun, yang menutup pintu taubatnya Allah, pintu ampunannya Allah, hanya keputusasaan lu. Karena itu jangan pernah putus asa ketika lu melakukan dosa. Caranya ketika lu melakukan dosa, maka bertobatlah. Kemudian udah berkomitmen beriman kepada Allah, harus dibuktikan. Wa amila amalan sholihan. Lalu berbuatlah perbuatan baik. Yang biasanya berbuat maksiat diubah menjadi berbuat baik. Kenapa? Karena itu bukti dari iman lu. Allah tidak akan pernah kemudian melihat kesungguhan keimanan lu sebelum membuktikannya. Dengan yuk mulai sholat lagi, yuk mulai sholat berjamaah, yuk mulai sedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.